Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau pada tanggal 3 Tamus 5783 diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 38 yang berkata demikian saudaraku. Jika engkau mau mendengarkan semua yang kuperintahkan kepadamu, berjalan dalam jalan-jalanku dan melakukan apa yang benar di mataku, yaitu menaati ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahku sebagaimana yang telah kulakukan Daud hambaku, maka aku akan menyertai engkau dan akan mendirikan suatu dinasti yang teguh bagimu untuk menjadi raja-raja Israel, sama seperti yang telah kuberikan bagi Daud. Saudaraku, firman pada pagi hari ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Ahiya, saudaraku, utusan Bapa Yahweh kepada Yerobaim, saudaraku. Karena Yerobaim lah yang akan melanjutkan pemerintahan kerajaan di Israel ini, saudaraku, setelah Israel terbagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Utara terpecah menjadi 10 daripada 10 suku bangsa dan suku-suku Israel, saudaraku, dan yang satu plus suku Lewi berada di selatan, saudaraku. Dan disinilah Yerobaim yang bukan merupakan garis keturunan daripada Salomo ataupun Daud. Yerobaim adalah di ayat yang ke-26 berkata adalah anak Nebat, seorang Efraim dari Zereda. Ia seorang pegawai Salomo, ibunya seorang janda bernama Zeua. Jadi saudaraku, dia merupakan pegawai dalam istana Salomo pada waktu itu, dan bapaknya berkehendak kepada dia untuk membangun kerajaan Israel. Namun lewat Nabi Ahiya ini menegaskan seperti dasar firman yang baru saja kita baca, selama Yerobaim mau melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Saudaraku, lewat renungan pagi hari ini, kitab suci selalu mencatat hal ini. Bila kita lakukan semua perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, maka raja-raja Israel akan diberkati, saudaraku. Maka bapak-bapak leluhur kita, iman leluhur kita, semuanya diberkati. Jadi kata kuncinya di sini, saudaraku, sama halnya kita dalam menjalani kehidupan kita. Bila kita mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh, perintah-perintah, ketetapan dan hukum-hukumnya, maka pembelaan Bapa Yahweh turun bagi kita semua. Karena kitab suci mencatat bukan hanya 1, 2, bahkan secara keseluruhan. Inilah sistemiknya Bapa Yahweh, saudaraku. Namun juga sebaliknya, bila menyimpang, sama seperti Salomo, begitu menyimpang, dia menyembah kepada dewa-dewi, dewa-dewa bangsa-bangsa pada waktu itu, maka Bapa Yahweh menghancurkan kerajaan tersebut. Mari saudaraku, inilah hukumnya Bapa Yahweh, inilah konsepnya Bapa Yahweh. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya, itu tergantung kepada kita, saudaraku. Tergantung kepada kita untuk mengambil sikapnya, itulah kebebasan kita. Namun, lewat kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, tentu kita rindu sekali mau melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Kita lakukan dalam hidup kita dengan penuh perjuangan kita, saat kita menjalani kehidupan kita, pergumulan kita saat ini tentunya, saudaraku. Semuanya harus berjalan bersama-sama, namun kita tetap mengedepankan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Karena itulah kehendak firman, saudaraku. Baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bersama hal ini, saudaraku, maka firman mencatat, kitab suci mencatat, dan bapak-bapak leluhur kita mencatat betapa mereka diberkati, bahkan diberkati sampai masa tua mereka. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dan teman saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Shalom, saudaraku.